Shalom Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Mari kita saat ini menyembah Tuhan, meninggikan nama Tuhan. Saya rindukan mempersiapkan hati kita bersama dengan anak-anak kita dimanapun kita ada. Biarlah setiap pujian yang kita naikkan di hadapan Tuhan memberikan kuasa di tengah-tengah keluarga kita. Mari angkat tangan kita mau katakan kepada Tuhan, ku menyembah-Mu Tuhan. Ku menyembah-Mu, amin. Ku sembah-Mu, ku menyembah-Mu, ku sembah-Mu, sebab nama-Mu kudus Tuhan. Mari sama-sama katakan, ku menyembah-Mu Tuhan. Ku menyembah-Mu, amin. Ku sembah-Mu, kami menyembah Tuhan. Ku menyembah-Mu, ku sembah-Mu, sebab nama-Mu kudus Tuhan. Kami mau masuk ruang Maha Kudus, masuk ruang Maha Kudus dengan darah anak domba. Ku masuk dengan hati tulus, menyembah yang Maha Kuasa. Sekali katakan, kami masuk ruang Maha Kudus. Ku masuk ruang Maha Kudus dengan darah anak domba. Amin, amin. Ku masuk dengan hati tulus, menyembah yang Maha Kuasa. Mari sama-sama katakan, ku menyembah-Mu, ku sembah-Mu, amin. Ku menyembah-Mu, ku sembah-Mu, sebab nama-Mu kudus Tuhan. Kami sembah, sama-sama katakan, ku menyembah-Mu, kami sembah Tuhan. Ku sembah-Mu, kami menyembah-Mu. Ku menyembah-Mu, ku sembah-Mu, sebab nama-Mu kudus Tuhan. Kami mau masuk ruang Maha Kudus, masuk ruang Maha Kudus. Ini hidup kami Tuhan, dengan darah kami mau masuk ruang Maha Kudus. Masuk dengan hati tulus, terima kasih. Mari sama-sama katakan, ku menyembah Tuhan. Ku menyembah-Mu, kami menyembah-Mu Tuhan. Ku menyembah-Mu, ku sembah-Mu, sebab nama-Mu kudus
Mari Bapak Ibu kita katakan sama-sama, kami menyembah Tuhan. Ku menyembahmu, amin. Ku sembahmu, kami menyembah. Ku menyembahmu, kami sembah Tuhan. Ku sembahmu, sebab namamu kudus, kudus Tuhan, sebab namamu kudus, sebab namamu kudus, kudus Tuhan, sebab namamu kudus Tuhan, sebab namamu kudus, kudus Tuhan. Mari sembah Dia, tinggikan Dia, masuk tempat kudus-Mu, diperlayakan kami menikmati kasih-Mu. Haleluya, Yesus. Mari setiap kita sembah Dia, tinggikan Dia, agungkan Dia, diperlayakan menikmati hadirat Tuhan yang kuat. Syarabata kayasi, haleluya, Yesus. Kiara labasana, haleluya, haleluya. Mari sembah Dia, mari tinggikan Dia, Raja di atas segala raja. Syara labata kaya rala-bala-bala-bala-bala-bala-bala. Syara labala-bala-bala-bala-bala-bala-bala-bala. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Engkau Allah yang kudus, kudus-kuduslah Engkau, kudus-kuduslah Engkau, kudus-kuduslah Engkau. Amin. Sebab Engkau kudus. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Mari sama-sama angkat tangan kita katakan, kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan, Allah semesta. Engkau kudus, kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan. Surga bumi menyembah. Kudus Tuhan, kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan, Allah semesta alam. Engkau kudus, haleluya, kuduslah Tuhan. Surga bumi menyembah. Kami mau datang di hadapan Tuhan dengan membawa hati kami Tuhan. Ku datang Tuhan dalam hadirat-Mu, berhiaskan kekudusan. Seluruh surga sujud menyembah-Mu. Ku tersungkur dan berseru, kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan. Amin. Biarkan kita menyembah Tuhan, berikan hati kita, biarkan kekudusan Allah ada di rumah kita masing-masing. Biarkan kekudusan yang datang daripada Tuhan menyucikan kita. Katakan sama-sama, kudus, kudus, kudus.
kuduslah, kuduslah Tuhan. Amin. Allah semesta alam. Kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan. Surga bumi menyembah. Mari sembah Dia. Shikarala bataka yarala baba sana nama. Kami menyembah-Mu Tuhan, sebab nama-Mu kudus, sebab nama-Mu kudus. Syarala bataka yarala haleluya, haleluya. Syarala bataka yarala baba. Terima kasih Tuhan. Yarala basi, yarala baba basi. Haleluya Yesus. Syarala bala bataka yarala bala. Shikarala bala. Shikarala bala. Mari sembah Dia, mari tinggikan Dia. Engkau kudus Tuhan. Sama-sama katakan, Kudus, kuduslah, amin. kuduslah Tuhan. Allah semesta alam. Kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan. Surga bumi menyembah. Surga bumi, Surga bumi menyembah. surga bumi, Surga bumi menyembah. sama-sama katakan, Haleluya, haleluya bagi anak domba. Haleluya, haleluya darahnya menyucikan. Setiap lidah, suku bangsa, semua mari semuanya bersorak bagi Tuhan. Berikan glory, Berikan berikan glory bagi Dia. hormat, beri pujian bagi Sama-sama anak katakan, domba. haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya, haleluya bagi anak domba. Haleluya, haleluya darahnya menyucikan. Setiap lidah, suku bangsa, semua makhluk dan pulau. Berikan glory, berikan hormat, beri pujian bagi anak Sekali lagi, domba. sorakkan haleluya bagi Dia. Terima kasih Tuhan. Haleluya, Haleluya. Bagi anak domba, kami bersorak. haleluya, Bagi Tuhan. darahnya menyucikan. Setiap Terima kasih lidah, Tuhan. suku bangsa, semua makhluk dan pulau. Berikan glory, berikan hormat, beri pujian bagi anak domba. Beri pujian bagi anak domba. Beri pujian bagi anak domba. Haleluya. Berikan tepuk tangan bagi Allah kita, Raja di atas segala raja. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Bapa, sebentar Tuhan, kami akan mendengarkan renungan kebenaran firman-Mu lewat gembala kami. Biarlah pengurapan Tuhan turun atas gembala kami, dan setiap firman yang disampaikan itu Tuhan mengubahkan kami, menyembuhkan kami, bahkan melepaskan kami dengan kuasa-Mu yang luar biasa. Dan kuasa kebenaran firman Tuhan itu mendatangkan berkat atas kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Hati kami siap
menerima kebenaran firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mendengarkan kebenaran firman-Mu. Haleluya. Amin. Selamat hari Minggu. Saya percaya kasih setia Tuhan selalu baru setiap pagi. Voice of Pentecost kali ini akan membahas mengenai dinamika kesembuhan ilahi. Apakah kamu pernah mengalami sakit dan disembuhkan Tuhan melalui mujizat? Atau malah pernah lihat orang yang sakit dan didoakan tapi nggak sembuh-sembuh? Nah, jadi sebenarnya kesembuhan ilahi itu beneran ada atau enggak sih? Dan apakah pelayanan kesembuhan ilahi masih sesuai dengan kemajuan zaman now? Dalam Alkitab ada ratusan ayat janji Tuhan bagi kesembuhan umatnya. Banyak peristiwa dicatat orang-orang mengalami kesembuhan secara mujizat. Contohnya dalam perjanjian lama, Raja Hizkia yang disembuhkan atau Naaman yang disembuhkan dari penyakit kusta dan masih banyak lagi. Perjanjian baru juga mencatat ada begitu banyak peristiwa mujizat kesembuhan ilahi baik melalui pelayanan Tuhan Yesus maupun melalui pelayanan para rasul. Nah, sebagai insan Pentakosta, kita percaya bahwa kesembuhan ilahi terjadi karena pengorbanan Tuhan Yesus di atas kayu salib. Kita percaya bahwa mujizat tetap terjadi sampai sekarang karena Allah masih terus melakukan perbuatannya yang ajaib yang melampaui kemampuan manusia dan hukum alam. Yang harus kita pahami sebagai insan Pentakosta adalah bahwa pengajaran Injil harus berpusat kepada Yesus yang adalah juru selamat kita, penyembuh yang membaptis dengan Roh Kudus, yang menguduskan kita, dan Raja yang akan datang kembali. Jadi, pelayanan kesembuhan ilahi tidak terpisahkan dalam pemberitaan Injil, karena Tuhan Yesus adalah Sang Penyembuh. Pelayanan kesembuhan ilahi ini bisa melalui doa dari hamba Tuhan, maupun doa pribadi si penderita penyakit itu sendiri. Tempatnya bisa di mana aja, bisa dari KKR, ibadah onsite, ibadah online, atau bahkan dari rumah loh. Ada dua hal yang akan kita bahas terkait dinamika pelayanan kesembuhan ilahi ini. Yang pertama, apakah semua orang sakit yang didoakan pasti mengalami kesembuhan? Kalau janji Tuhan sih, ya dan amin. Tuhan Yesus sudah mati di kayu salib untuk kesembuhan kita. Terus kok nggak sembuh? Masalahnya bukan ada di janji Tuhannya, tapi ada di faktor yang mungkin ada di dalam diri kita yang harus diselesaikan lebih dulu. Forum Teolog GBI dalam pandangan teologis tentang penyakit memaparkan ada beberapa fakta mengenai penyakit. Yang pertama, ada penyakit akibat dosa kita. Yang kedua, ada hukuman Allah. Yang ketiga, karena perizinan dan kedaulatan Tuhan. Yang keempat, penyakit karena kejahatan iblis. Yang kelima, penyakit karena ulah manusia yang tamak, serakah, korup, dan destruktif. Untuk itulah kita perlu terbuka, mengaku dosa kita, memohon dan berdoa dengan iman. Seperti yang tertulis dalam Yakobus 5 ayat yang ke-14 sampai 16. Pelayanan ini merupakan bagian dari pelayanan yang dilakukan gereja. Tetapi hamba Tuhan dan gereja bukanlah Sang Penyembuh. Yang menyembuhkan tetap Tuhan Yesus sendiri. Hamba Tuhan dan gereja hanyalah alatnya. Jika seseorang didoakan dan gak sembuh saat itu juga, bukan berarti kita boleh seenaknya bilang, wah kamu gak beriman nih. Atau wah kurang doa ya. Proses kesembuhan ada yang langsung terjadi, yang artinya langsung sembuh setelah didoakan. Namun ada juga yang harus melalui beberapa proses, seperti konseling. Atau didoakan beberapa kali baru mengalami kesembuhan. Yang kedua, apakah pelayanan kesembuhan ilahi masih sesuai atau relevan dengan situasi saat ini? Sudah jelas, perintah Tuhan bagi kita sebagai anak Tuhan untuk mendoakan orang sakit tidak pernah dicabut. Justru pelayanan ini berjalan selaras dengan penginjilan. Namun kenyataannya gak mungkin dong kita bikin acara di lapangan bola terus ngumpulin semua orang yang sakit. Atau datang seenaknya ke rumah sakit. Apalagi ke ruang isolasi penderita COVID. Dan mendoakan mereka secara langsung agar mereka mengalami kesembuhan. Kenapa gitu? Karena pemerintah sudah mengeluarkan protokol kesehatan yang begitu ketat. Jika kita melanggar peraturan ini, maka kita sama aja lagi melawan pemerintah. Dalam catatan Christian Evangel, ada satu kejadian pada tahun 1918 sampai 1919, di mana pandemi flu Spanyol menjadi momok mengerikan bagi dunia. Ada sekitar 50 juta orang meninggal akibat pandemi ini. Tetapi yang menarik,
Insan Pentakosta pada saat itu mengikuti anjuran pemerintah untuk meniadakan pertemuan ibadah dan mengkarantina yang sakit. Mereka tetap tinggal di rumah dan berdoa. Tetapi mereka terus menyatakan bahwa Allah adalah tabib. Sama seperti yang kita lakukan sekarang ini nih. Luar biasanya, dampaknya adalah banyak orang yang lahir baru dan disembuhkan dari sakit penyakit akibat pandemi tersebut. Kesaksian iman mereka kepada Allah dan doa membuat mereka mampu melewati krisis. Keterbatasan pelayanan karena social distancing bukan berarti pelayanan kesembuhan ilahi menjadi tidak relevan atau membuat kita tidak bisa melakukan pelayanan kesembuhan ilahi. Tuhan memberikan ide-ide kreatif melalui sarana yang ada di sekitar kita nih. Misalnya sosial media dan teknologi informasi. Seperti pada zaman rasul-rasul yang secara kreatif menggunakan media perantara dan diurapi Roh Kudus. Seperti sapu tangan atau kain yang pernah dipakai oleh Paulus menyembuhkan segala penyakit dan mengusir roh jahat saat diletakkan di atas orang-orang yang sakit. Jadi, pelayanan itu tidak terbatas dalam pertemuan fisik. Allah juga bisa bekerja melalui ibadah online, melalui panggilan telepon, video call, atau menggunakan media sosial. Berabad-abad yang lalu, pelayanan kesembuhan ilahi telah dilakukan oleh nabi-nabi di Perjanjian Lama, Tuhan Yesus, dan rasul-rasul di Perjanjian Baru. Tidak berhenti sampai di situ. Pelayanan kesembuhan ilahi juga masih relevan dengan zaman now. Secara khusus di tengah situasi yang sedang dunia hadapi saat ini, gereja harus terus memotivasi dan menggerakkan pengerja dan jemaat untuk melakukan pelayanan kesembuhan ilahi ini dengan mendoakan mereka yang sakit, bahkan dengan memanfaatkan teknologi dan media sosial di tengah keterbatasan akibat social distancing. Pelayanan kesembuhan ilahi merupakan karunia Roh Kudus yang diberikan kepada gerejanya. Oleh sebab itu, kesembuhan yang Tuhan berikan semuanya adalah untuk memuliakan namanya. Tuhan Yesus memberkati. Bapa kami yang di surga, kami bersyukur dan terima kasih padamu pada hari ini. Kami dapat berkumpul lagi lewat Zoom Meet, lewat media online. Tuhan terus hadir di tengah-tengah kami. Berkati semuanya, jemaat-Mu, GBI, Raja Wali Pasar Minggu, dan semua yang mendengarkan kebenaran firman-Mu. Terima kasih Bapa, kami percaya firman-Mu tidak akan kembali dengan sia-sia dan pasti memberkati kami semuanya. Kemuliaan hanya bagi-Mu di dalam nama Yesus. Amin. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, hari ini saya rindu menyampaikan kepada kita bagaimana Tuhan Yesus itu sangat mengasihi kita semuanya dan sangat peduli kepada kita. Mari kita baca dari Markus yang ke-5, ayat yang ke-24 mulai, sampai nanti ayat yang ke-34. Saya bacakan buat kita semuanya yang dikasihi Tuhan Yesus. Lalu pergilah Yesus dengan orang itu. Orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia dan berdesak-desakan di dekatnya. Adalah di situ seorang perempuan yang sudah 12 tahun lamanya menderita perdarahan. Ia telah berulang-ulang diobati oleh berbagai tabib, sehingga telah dihabiskannya semuanya yang ada padanya. Namun sama sekali tidak ada faedahnya, malah sebaliknya, keadaannya semakin memburuk. Dia sudah mendengar berita-berita tentang Yesus. Maka di tengah-tengah orang banyak itu yang mendekati Yesus dari belakang dan menjamah jubahnya. Sebab katanya, asal ku jamak saja jubahnya, aku akan sembuh. Seketika itu juga berhentilah perdarahannya, dan ia merasa bahwa badannya sudah sembuh dari penyakitnya. Pada ketiga itu juga Yesus mengetahui bahwa ada tenaga yang keluar dari dirinya
Lalu ia berpaling di tengah orang-orang banyak dan bertanya, siapakah yang menjamah jubahku? Murid-muridnya menjawab, engkau bagaimana melihat? Bagaimana orang ini berdesak-desakan dekatmu? Dan engkau bertanya, siapa yang menjamah aku? Lalu ia memandang sekelilingnya untuk melihat siapa yang telah melakukan hal itu. Perempuan itu yang menjadi takut dan gemetar ketika mengetahui apa yang telah terjadi atas dirinya, tampil dan tersungkur di depan Yesus dan dengan tulus memberitahukannya kepadanya segala sesuatu kepadanya. Maka katanya kepada perempuan itu, hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau, pergilah dengan selamat dan sembuhlah dari penyakitmu. Berbahagialah orang yang mendengarkan firman Tuhan dan melakukannya. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, judul khotbah saya pada hari ini adalah tumbuhkan iman kita. Saudara, dari Markus 1 sampai Markus 5 kita baca bahwa banyak orang bermasalah yang datang kepada Yesus. Setelah Yesus dicobai di padang gurun, Yesus mulai tampil di Galilea memanggil murid-muridnya. Apa yang dilakukan Yesus kepada murid-muridnya? Perhatikan. Yesus mendemonstrasikan kuasanya dari surga. Pada saat itu, orang-orang Yahudi tidak pernah melihat bagaimana kuasa yang begitu dahsyat yang dikerjakan oleh imam-imam yang ada pada saat itu, ahli-ahli Taurat. Tapi ketika muncul Yesus, begitu luar biasa dahsyatnya kuasa mujizat dari surga yang membuat orang-orang pada saat itu takjub, kagum melihat kuasa yang dikerjakan oleh Yesus. Orang kusta sembuh, orang lumpuh berjalan, banyak penyakit-penyakit yang lain yang dikerjakan Yesus. Dan semuanya tuntas, semuanya sembuh, semuanya pulih karena kuasa yang begitu luar biasa yang dikerjakan oleh Yesus Tuhan kita. Saudaraku, saya tidak tahu apa yang menjadi pergumulan saudara pada saat ini. Apa yang menjadi pergumulan keluargamu atau pribadimu? Apakah masalah ekonomi, masalah kesehatan, masalah pekerjaan dan sebagainya? Dan kita lihat dari konteks ini, bagaimana Yesus mengajar kepada murid-muridnya, memperlihatkan kepada murid-muridnya, setiap orang yang beriman, setiap orang yang datang membawa masalahnya kepada Yesus, itu pasti Tuhan lawan. Apakah masalah kita hari-hari ini sudah kita bawa kepada Yesus? Mungkin kita dengan mencucurkan air mata, menangis di hadapan Tuhan, membawa masalah pergumulan kita. Saudaraku, dari bacaan kita, hari ini kita lihat ada seorang wanita, sudah 12 tahun, dia menghadapi satu pergumulan. Mungkin kita masih baru berapa bulan ini menghadapi satu pergumulan. Wanita ini perdarahan, saudara. Di dalam ayat 26 berkata, ia telah berulang-ulang diobati oleh berbagai tabib, sehingga telah dihabiskannya semua yang ada padanya, namun sama sekali tidak ada faedahnya, malah sebaliknya keadaannya semakin memburuk. Saudara, uangnya sudah habis. Hartanya sudah habis. Mungkin dia sudah jual rumahnya. Mungkin dia sudah numpang di rumah orang. Tapi kita lihat apa yang dilakukan oleh wanita ini, saudaraku. Wanita yang sudah jatuh miskin ini. Dia mendengar, perhatikan. Dia mendengar ada Yesus yang dapat, yang mampu menyembuhkan penyakitnya. Kita bersyukur, saudaraku. Ada orang yang peduli, Yesus yang peduli dengan masalah kita. Wanita ini datang kepada Yesus.
Saudaraku, apakah wanita perdarahan yang jatuh miskin ini putus asa ketika dia ada masalah? Tidak, saudara. Tidak. Dia kerahkan kekuatannya yang terakhir, dia tidak putus asa. Dia ingin melihat Yesus yang sudah dia dengar, bisa menyembuhkan banyak orang, orang lumpuh berjalan, orang sakit kusta pun bisa disembuhkan oleh Yesus. Saudaraku, Amsal 24 ayat 10 berkata begini, jika engkau tawar hati pada masa kesesakan, kecillah kekuatanmu. Jadi wanita ini menguatkan hatinya untuk dia bisa berjumpa dengan Yesus. Saudaraku, firman Tuhan berkata di dalam Roma 10 ayat 17, jadi iman timbul dari pendengaran dan pendengaran oleh firman Kristus. Wanita ini mendengar. Yesus lewat di Galilea, Yesus lewat di daerah itu, dia mendengar. Saudaraku, perhatikan. Iman itu timbul dari pendengaran. Pendengaran akan firman Tuhan. Jadi hari-hari ini, saudara kita semuanya banyak baca firman Tuhan. Jangan apa kata orang dengan masalah kita, saudara. Orang semua punya masalah. Kalau saudara telepon orang lain, hubungin atau chat orang lain, dia juga punya masalah. Dia juga tidak bisa memberikan solusi, malah mungkin iman kita makin terpuruk. Tapi kalau saudara setiap hari baca firman Tuhan, kita setiap hari baca firman Tuhan, maka iman kita itu timbul dari pendengaran akan firman Tuhan. Wanita ini, saudaraku, dia hanya mendengar ada Yesus lewat. Dia hanya mendengar dari orang lain, Yesus bisa menyembuhkan. Imannya timbul. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Mungkin bagi orang lain, masalah kita tidak bisa selesai. Mungkin bagi orang lain, masalah kita mustahil, tidak akan bisa selesai. Tapi ingat firman Tuhan berkata, bagi Allah kita tiada yang mustahil. Saudara, banyak baca firman. Intim dengan Tuhan hari-hari ini. Intim dengan Roh Kudus. Nanti Roh Kudus itu yang akan mengingatkan kita akan firman Tuhan. Ketika kita mungkin tidak ada makanan, ketika mungkin kita kekurangan, kita diingatkan akan firman Tuhan yang berkata, Allahku akan memenuhi segala keperluanku seturut dengan kekayaan kemuliaannya di dalam Yesus Kristus Tuhan. Itu Roh Kudus akan mengingatkan kita, Bapak Ibu. Ketika ada masalah di depan kita akan ingat firman Tuhan yang berkata, Tuhan akan menjagai aku. Banyak firman Tuhan yang tiba-tiba akan muncul, saudaraku, ketika kita ada masalah. Kalau kita rajin membaca firman, dan kita merenungkan firman itu siang dan malam. Ketika kita sakit, ada yang mendakwa mungkin di hati dan di pikiran kita, engkau akan mati, engkau tidak akan sembuh. Firman Tuhan berkata, ingat, Mazmur 91 ayat 16, dengan panjang umur akan ku kenyangkan kau, kata Tuhan. Itu firman, saudara. Itu firman Tuhan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, rajin kita baca firman. Di dalam Ibrani 12 ayat yang kedua berkata begini. Mari kita lihat Alkitab kita. Ibrani 12 ayat yang kedua dikatakan begini. Marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju pada Yesus, yang memimpin kita dalam iman dan yang membawa iman kita itu kepada kesempurnaan, yang dengan mengabaikan kehinaan tekun memikul salib ganti sukacita yang disediakan bagi Dia yang sekarang duduk di sebelah kanan tahta Allah. Jadi pada saat kita punya iman, terus pandang Tuhan, itu yang dikatakan di sini. Jangan pandang masalah kita, jangan pandang persoalan kita. Belajar kita hari-hari ini berjalan dengan iman, saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus. Semuanya orang punya pergumulan hari-hari ini. Semuanya orang punya masalah hari-hari ini. Dan kita harus bertindak dengan iman kita. Begitu saudara punya iman, bertindak. Jangan diam seperti wanita tadi. Dia sudah mendengar Yesus lewat. Kalau dia hanya diam di rumah, tidak minta pertolongan orang lain untuk membawa dia bertemu dengan Yesus, maka dia tidak akan sembuh. Karena firman Tuhan berkata, iman tanpa tindakan atau tanpa perbuatan itu nol.
Ingat Bapak Ibu, harus bertindak dengan iman. Melakukan sesuatu pun hari-hari ini harus punya iman. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, di dalam ayat yang ke-34 bacaan kita tadi, coba kita kembali lagi ke Markus tadi, Markus 5. Ayat yang ke-34 dikatakan, apa yang dilakukan oleh wanita ini. Yang pertama tadi ayat 34 yang dilakukannya, maaf ini ayat 34. Maka katanya kepada perempuan itu, hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau. Pergilah dengan selamat dan sembuhlah dari penyakitmu. Perhatikan. Ketika perempuan ini bertindak hanya menjamah jubah Yesus, saudara. Dengan imannya dia bertindak. Apa yang terjadi? Perkara-perkara yang mustahil terjadi. Wanita ini sembuh dari perdarahannya, saudara. Jadi imannya itu yang menyelamatkan dia. Perhatikan. Di sini ada hal yang luar biasa. Wanita ini juga selamat dengan imannya, tapi dia juga sembuh dengan iman. Itu luar biasa sekali tindakan yang dilakukan oleh wanita ini. Dan Yesus sangat meresponi apa yang dilakukannya. Jadi sekali lagi, saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, hari-hari ini apapun masalahmu, jangan dengar apa kata manusia. Tapi dengar apa kata firman Tuhan. Dengarkan apa kata Yesus. Karena di sini ada satu kasus yang juga menarik Bapak Ibu. Di dalam Markus 5 ayat 35, coba kita lihat. Sampai yang ke-36 dan 42. Markus 5 ayat 35 sampai 36 dan 42. Ketika Yesus masih berbicara, datanglah orang dari keluarga kepala rumah ibadat itu dan berkata, anakmu sudah mati. Apa perlunya lagi engkau menyusah-nyusahkan guru? Ayat 36. Tetapi Yesus tidak menghiraukan perkataan mereka. Dan berkata kepada kepala rumah ibadat, jangan takut, percaya saja. Ayat 42. Seketika itu juga anak itu bangkit berdiri dan berjalan sebab umurnya sudah 12 tahun. Semua yang hadir sangat takjub. Perhatikan. Di sini dalam satu sisi ada lagi orang yang punya masalah. Anaknya dikatakan sudah tidak tertolong atau meninggal. Tapi ada yang berkata, untuk apa lagi? Tuhan susah-susah untuk menolong dia, nggak akan mungkin lagi bisa tertolong. Tapi Tuhan Yesus katakan di dalam ayat 36, tetapi Yesus tidak menghiraukan perkataan mereka. Ikuti apa yang dilakukan Yesus. Jangan dengar apa kata manusia hari-hari ini. Dengar apa kata Tuhan. Mungkin manusia berkata, bagaimana mungkin kamu bisa melamar pekerjaan buat anak-anak muda kita. Hari-hari ini, di masa-masa sulit, persaingan banyak. Mungkin kita berdagang hari-hari, mana mungkin usahamu laku. Tapi bertindaklah dengan iman hari-hari ini. Jangan dengarkan apa kata orang. Ini kita belajar dari Yesus. Yesus katakan, jangan hiraukan mereka. Jangan hiraukan apa kata orang lain tentang masalah kita. Dengarkan apa kata Yesus. Dan Yesus katakan, jangan takut. Jangan takut. Di dalam ayat yang ke-36. Percaya saja. Percaya itu 100%. Percaya itu nggak 90%. 100%. Itu percaya kepada Yesus. Dan yang terakhir, di dalam Ibrani 10 ayat 23, coba kita baca yang terakhir firman Tuhan. Saya tidak akan lama-lama menyampaikannya kepada kita. Ibrani 10 ayat 23. Marilah kita teguh berpegang pada pengakuan tentang pengharapan kita. Sebab ia yang menjanjikannya setia. Jadi iman harus disertai dengan pengharapan. Dan kalau kita punya pengharapan, harus teguh percaya kepada Tuhan. Bahwa kita pasti diberkati oleh Tuhan. Pasti disertai oleh Tuhan. Pasti disembuhkan penyakit kita oleh Tuhan Yesus.
Karena Dia adalah Allah yang ajaib. Ada amin Bapak Ibu? Kita belajar hari ini dari wanita yang perdarahan. Bertindaklah hari-hari ini dengan iman. Iman kita yang menyembuhkan, iman kita yang menyelamatkan kita. Tuhan Yesus memberkati kita. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih untuk firman-Mu yang sudah hamba-Mu sampaikan. Berkati firman-Mu, kami percaya firman-Mu tidak akan kembali dengan sia-sia. Semuanya jemaat-Mu diberkati. Terima kasih, kami akan terima berkat daripada Tuhan. Mari kita angkat tangan kita, pulanglah dengan membawa kasih karunia dan berkat yang berlimpah-limpah dari Allah Bapa, melalui anaknya yang tunggal Yesus Kristus, dan persekutuan yang manis bersama Roh Kudus. Mulai saat ini, bahkan sampai selama-lamanya. Semuanya kita yang sudah diberkati akan melihat mujizat demi mujizat Tuhan kerjakan dengan iman kita, katakan sama-sama amin. Tuhan berkati.